Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Pada video sesi kelima ini akan membahas tentang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang menyatukan atau menggabungkan dua kerajaan di Tatar Pasundan atau Bumi Parahyangan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, kemudian selanjutnya disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Beliau sering disebut sebagai Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, atau Ratu Jayadewata Putra Prabu Dewa Niskala Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan, yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari Putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya, Prabu Susuk Tunggal Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana, kakeknya, alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, Kawalya tawang Sunda lawan ika wang Carbon mewang sakwehi rawang Jawa kuluan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadeka dudungaran suaraga nira. Indonesia, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Arti nama Siliwangi. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata Sili dan Wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, artinya saja. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Leluhur Prabu Siliwangi. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajaki. Pangeran Wangsakerta
penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya, Sili-nya, bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Suta. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah Seweu, Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus, langsung, dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara 2, 4, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu, sedangkan Jaya Dewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai Sili pengganti Prabu Wangi Wastu Kancana oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Suta. Sili, dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Masa muda dan silsilah Prabu Siliwangi. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jaya Dewata terkenal sebagai pengembara ksatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyi Ambedkasih putri pamannya, Ki Gedeng Sindangkasih putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka ibu kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon. Penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jaya Dewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekeumbingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Murugul putra Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana waktu bersaing memperebutkan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa, Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati, penguasa Kerajaan Singapura putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang putra Prabu Bunisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam, dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang melahirkan Raden Walang Sungsang atau Cakrabuana, Nyimas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Kemudian Nyimas Pakungwati putri Pangeran Walang Sungsang menikah dengan Sunan Gunung Jati putra Nyimas Rara Santang. Pangeran Walang Sungsang sebagai Sultan Cirebon pertama dan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon kedua dalam Kesultanan Cirebon sejak tahun 1430 m. 1. 2. Setelah terbuka jati diri Sang Prabu Jaya Dewata masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Murugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Jaya Dewata, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi Adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 m. Prabu Siliwangi juga menikahi Ratu istri Raja Mantri putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 m. Nama kerajaannya berubah-ubah. Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam.
Prabu Tajimalela pernah berkata Insun medal Insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Kusumadinata atau Pangeran Santri putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari, Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang, tahun 1578 sampai tahun 1610, bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 menerima mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasi, mahkota Binokasi, dari Senapati Pajajaran sebagai tanda bahwa Kerajaan Sumedang Larang penerus Kerajaan Pajajaran. Kebijakan dalam kehidupan sosial Prabu Siliwangi. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, artinya saja. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan Dasa Kalagra, Kapas Timbang, dan Paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut Dayahan ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu Dasa, pajak tenaga perorangan, Kalagra, pajak tenaga kolektif, Kapas Timbang, Kapas 10 Pikul, dan Paredondang, padi 1 gotongan. Dalam Kropak 630, urutan pajak tersebut adalah Dasa Kalagra, Upeti, Panggeres Remah. Dalam Koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, sekarang Bunggulang, Garut, harus membawa kapas 10 carangka. 10 carangka sama dengan 10 pikul sama dengan 1 timbang atau menurut Kulsma, 1 caeng timbang, sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Paredondang disebut Panggeres Remah. Panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Remah adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat, turiang, di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur, persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong. Karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dondang, berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, paredongdang, atau penggeres remah ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa, dan kalagra. Di Majapahit disebut, walagara sama dengan pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya, menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, ngikis, bekerja di ladang atau di Serang Ageng, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Kropak 630 disebutkan, Wang Tani Bakti di Wadu, petani tunduk kepada Wadu. Wado atau Watwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin Kalagara. Sistem dasa dan Kalagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk prodi.
Bentuk dasa diubah menjadi Kirendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Kalagara diubah menjadi Allgemeinediensten, dinas umum atau Campongdisten, dinas kampung, yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Preangerstelsel dan Kulturstelsel, yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe, dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa, uraga tambah kadengda, bekerja sekadar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban gebagan, yaitu bekerja di sawah bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi, gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa, menurut sejarahnya bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam pustaka Jawa Dwipa disebut karya bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad ke-5. Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa pitekat, karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kuikuan, yang disebut juga Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak. Ketika memerintah Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarianisme. Egalitarianisme sendiri memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literasi mengenai Prabu Siliwangi. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Beberapa peristiwa menurut sumber-sumber sejarah. 1. Carita Parahyangan. Dalam sumber sejarah ini, pemerintahan Sri Baduga dilukiskan demikian. Purbatisi Purbajati, manamo kadatanganku musuh ganal musuh alit. Suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa. Tan kereta jalakibi dina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam dengan meninggalkan agama lama. 2. Pustaka Nagara Kereta Bumi Parwa. Naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Lara Santang. Ia dijadikan raja oleh uanya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan, Jawa Barat dan Banten. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi, Keraton Ki Purwagali. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana, Walang Sungsang, dari mertuanya, Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang Santri Syekh Guru.
Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga, sebelum menjadi Susuhunan, sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran, formasi tempur, karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat, tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa lankaras. Untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya, saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor, tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-puteri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Purnamasidi, Ratu Ayu dengan Pangeran Sabranglor, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun, Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan, Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabranglor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudera Pasai. Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati, Syarif Hidayat tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, carita Parahyangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar, "The Kingdom of Sunda is justly governed. They are honest men. Kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maldives. Jumlah merica bisa mencapai 1.000 bahar, 1 bahar sama dengan 3 pikul, setahun. Bahkan hasil tamarin, asam, dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1.000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun KB dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa Gemu Pakuan, kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Demikianlah, selanjutnya bersambung ke video sesi 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.